Nah, hari ini saya ingin masak sayur yang dicampur-campur teman-teman. Walaupun sedikit-sedikit begini nanti hasilnya banyak. Nah, ini ada labu siam yang pernah saya food prep ya teman-teman. Saya sudah masak dan juga ada sedikit wortel. Ini juga hasil food prep kita. Terus ini ada bakso sedikit, terus ada tahu sepotong, pokoknya sedikit-sedikit semua teman-teman. Terus ini kacang panjang yang kita food prep. Terus bumbunya cuman bawang merah, bawang putih, daun bawangnya ini cuman batangnya teman-teman karena daunnya sudah nggak ada, dan gardisnya berupa cabai besar. Nah, ada juga kecap dan saus tiram. Nah, langsung saja kita masak sayurnya. Sayurnya cuman ini saja ya teman-teman, sedikit sih dilihat teman-teman, tapi hasilnya ini alhamdulillah jadinya nanti satu mangkuk. Nah, mulai saja kita tumis perbumbuannya, yaitu perbawangan dulu ya, berupa bawang merah dan bawang putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Salam silaturahim, saling support, sukses untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dimanapun kalian berada, teman-teman onlineku, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kurang dicukupkan, dan aku percaya semua akan indah pada waktunya. Selamat beraktivitas. Nah, kali ini tuh saya cuman videokan satu menu saja ya teman-teman, agar durasi nggak terlalu panjang. Yang lainnya itu sebagian sudah aku masak dan sebagian belum, tapi yang aku cuman mau perlihatkan ya untuk buat sayur ini saja ya teman-teman. Nah, ini perbawangannya sudah layu, kita masukkan sekalian gardisnya berupa cabai besar, supaya cabai besarnya juga itu terasa empuk atau lembut ya teman-teman, karena kalau agak terakhir dikasih masuk dimakannya itu keras. Jadi kita masukkan saja bersamaan dengan perbawangannya. Nah, lanjut kita masukkan bahan-bahan sayur yang agak keras seperti wortel ini ya teman-teman. Proses wortel kan agak keras, jadi harus didahulukan, kemudian dikasih air, ditutup agar cepat matang atau empuk ya teman-teman. Labu siamnya itu hasil food prep kita 3 minggu yang lalu teman-teman. Pada saat aku perlihatkan di food prep yang kedua itu, labu siam itu belum dikupas, dan setelah itu aku kupas, aku iris-iris, dan sekalian aku masak agar tahan lama di dalam kulkas ya teman-teman. Nah, ini kita tambahkan air wortel, kemudian kita tutup agar mempercepat proses pengempukan. Labu siamnya itu terakhir kita masukkan saja teman-teman ya, karena sudah matang. Takutnya nanti kalau dimasukkan bersama nanti malah labu siamnya hancur dan terlalu kelembekan.
Nah, semua bahan campuran untuk sayuran kita itu sudah hampir semuanya masuk ya teman-teman. Tinggal daun bawang dan labu siamnya. Ini kita tutup dulu agar cepat proses pengempukan, biar wortelnya, kacang panjangnya itu betul-betul empuk ya teman-teman. Nah, sekarang ini sudah mendidih dan terakhir kita masukkan daun bawang beserta labu siamnya. Nah, gitulah cara aku masak ya teman-teman. Kalau pengen masak sayur tiba-tiba saja, tadinya pengen masak sayur umpama sayur A, terus ternyata di kulkas ada bahan yang lain selain yang mau dibuat sayur A. Oh, kayak begini, ada labu siam, ada wortel. Wortelnya juga sudah terlalu lama teman-teman, hampir sebulan lebih wortelnya. Jadi gimana ya supaya ini terpakai? Oh, mending kita buat sayur campur-campur saja supaya semua yang ada di kulkas yang sudah lama itu terpakai semua, nggak mubazir, nggak terbuang. Akhirnya jadilah begini. Buka freezer, ternyata ada bakso campur deh. Buka lagi wadah, ada sepotong tahu, tinggal sedikit campur lagi teman-teman. Begitulah aku teman-teman. Makanya itu kalau iparku punya bahan-bahan dia kasih semua aku, karena katanya kalau saya yang pegang ini bahan pasti habis semua, karena kalau dia pasti akan terbuang sia-sia dan jadi mubazir. Makanya aku suka sekali memanfaatkan bahan-bahan yang hampir terbuang ya teman-teman, selama bahan tersebut masih bagus dan layak konsumsi. Nah, tinggal kita kasih seasoningnya saja teman-teman. Garamnya masuk, bumbu kaldunya masuk, terus saus tiramnya dan sedikit kecap. Ada tadi juga sedikit ladaku itu juga ternyata sudah habis ya teman-teman, tinggal kita mau refill lagi. Nah, ini sudah cukup teman-teman, tinggal kita aduk-aduk dan kita tes rasa. Kalau memang rasanya sudah pas, oke, kita matikan kompor karena ini sudah mau masak ya. Tinggal kita mendidih, tunggu mendidih sebentar baru kita matikan kompornya. Teman-teman, bunda-bunda online, ada enggak yang samaan dengan saya? Cara masak aku begini, yang tadinya mau masak A akhirnya jadi masak B. Tadinya itu sebenarnya saya mau masak sup teman-teman, tapi ternyata aku pikir labu siamnya ini sudah lama, jadi mending kita tumis saja dengan kacang panjang. Ternyata lihat wortel, lihat tahu, lihat bakso, lihat daun bawang, jadinya akhirnya jadi klop di campur-campur, akhirnya jadi satu mangkok nih teman-teman. Nah, ini sudah masak semuanya, tadi kita sudah tes rasa juga rasanya sudah pas. Nah, kita rapi-rapikan dapur kembali ya, semua perbumbuan kita simpan kembali ke tempatnya semula. Terus piring-piring atau tempat-tempat yang kotor tadi itu semua kita letakkan di tempat cuci piring untuk kita cuci, dan kecap beserta saus tiramnya itu kita masukkan kembali ke tempatnya. Kita bersih-bersihkan dapur sebelum kita tuang sayurannya ke mangkok saji. Nanti itu pada saat aku menuang sayurannya ke mangkok saji teman-teman, aku sudah pastikan cuci tangan karena teman-teman ya, karena ini kan aku pegang tisu untuk membersihkan kompor, pasti tanganku kotor kembali. Makanya aku harus cuci tangan pada saat mau memindahkan sayur ke mangkuk saji. Nah, langsung saja tanpa menunggu lama-lama sayurannya kita tuang ke mangkuknya ya teman-teman. Aku tuangnya di sini saja di kompor, tapi ternyata ribet sekali teman-teman. Saya tidak leluasa kalau langsung menuang dengan spatula begitu, jadi kayaknya lebih strek gitu ya kalau langsung dituang satu kaligus supaya cepat, karena kalau disendok sedikit-sedikit begini terlalu lama teman-teman. Jadi akhirnya saya tuang saja semuanya langsung ke mangkuknya, dari teflon ke mangkuk supaya cepat. Nah, itu kan cepat teman-teman, daripada disendok kelamaan ngambil durasi. Ternyata sayuran dicampur-campur begini itu kelihatannya menarik ya teman-teman, kelihatannya cantik dan menggugah selera, karena kita melihat sesuatu itu untuk dimakan dilihat dari tampilannya. Kalau tampilannya walaupun enak, kalau tampilannya jelek pasti kita rasa-rasa pasti ini tidak enak, padahal enak teman-teman. Nah, ini hasil masakanku hari ini, cuman satu menu sayurannya teman-teman, tapi rasanya memang enak karena aku kasih juga saus tiram. Terima kasih ya teman-teman, semoga semua teman-teman terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.